Pada video sebelumnya saya sudah mereview kamera ini, yaitu Gojo Dam kamera DC001. Tapi pada video kali ini saya akan mereview kembali, fokus untuk kekurangannya setelah saya gunakan kira-kira 3 bulanan lah ya. Ini saya menemukan 5 kekurangan yang wajib diketahui sebelum membeli kamera ini biar tidak menyesal ya. Oke, untuk kekurangan yang pertama, ini ada di bagian memorinya ya. Di sini itu ada memori. Di sini ada 2 lubang. Ini ada tombol reset ya. Dan ini memorinya nggak ada return springnya ya. Jadi kalau kalian menancapkannya terlalu dalam itu tamat sudah, akan susah diambil, apalagi kalau lagi di jalan nggak bawa jarum itu susah sekali. Ini cara mencabut memorinya itu harus pakai jarum, dicutik-cutik gitu ya. Ini ngeselin banget ini nih, yang ini saya tekan-tekan pun malah tambah dalam tuh ya, ampun. Ini noob banget ini, sangat buruk. Untuk slot memorinya nggak ada return springnya, entah di punya saya aja yang nggak ada return springnya, nggak bisa ditekan itu nggak bisa balik ya, atau di semuanya. Kalau yang punya kamera seperti ini dan nggak bisa balik memory cardnya jika ditekan, komen di bawah ya. Kalau semuanya berarti memang seragam semuanya seperti ini ya. Kalau cuma punya saya aja berarti memang punya saya aja yang mengalami seperti ini. Jadi kalau ada yang punya sama dan bisa ditekan bisa balik, komen di bawah ya. Nah, ini cara mencongkelnya jadi pakai jarum seperti ini ya, ekstrim banget ini, berbahaya buat memorinya, mungkin jadi terluka ya kalau cara seperti ini. Tapi ya mau gimana lagi nih, adanya seperti ini ya. Nah, ini baru bisa keangkat memorinya. Dan kalau sudah seperti ini tuh memorinya jadi cacal-cacal seperti ini ya. Mengerikan. Kekurangan yang kedua yaitu kameranya sering error jika tidak dipencet tombol reset yang ada di lubang ini ya. Oke, akan saya jelaskan. Jadi di dalam sini ada tombol resetnya ya. Kalau memory cardnya tuh dimasukkan begini saja, ini sudah masuk ini ya, tanpa pencet tombol reset dia akan sulit hidup, bahkan nggak mau hidup sama sekali. Nah, ini dia penyakitnya ya. Penyakitnya memang seperti itu. Cara menghidupkannya, kalian harus memancingnya dengan charger. Nah, kalau sudah merah seperti itu, pencet tombol resetnya ya. Pencet tombol reset dengan jarum seperti ini. Memang ribet sekali ini kameranya ternyata. Pencet 1 kali saja sudah cukup. Tunggu sampai beberapa detik dia mengisi daya, sampai kira-kira 1 menitan atau 5 menit. Nanti tunggu, setelah itu cabut dan hidupkan lagi kameranya. Nah, ini saya coba untuk hidupkan lagi, semoga saja sudah bisa nyala. Ternyata belum bisa ya. Emang ribet banget. Supaya saya lepas. Nah, ini baru bisa hidup. Pokoknya kalau setelah memory card dimasukin itu harus dipencet dulu tombol reset biar nggak error ya. Kalau sampai lupa dimasukin dan terus langsung dihidupin tombol powernya tanpa pencet dulu tombol resetnya, itu akan error ya, akan sulit untuk dihidupkan. Dan cara menghidupkannya itu cukup sulit, cukup ribet ya, itu harus dipancing dengan charger dulu terus pencet reset. Bahkan harus nunggu beberapa menit dulu, harus nunggu prosesnya jalan lah, karena ini memang sistemnya masih sangat bodoh menurut saya. Untuk kamera ini masih serba manual intinya. Nah, jadi seperti itu.
Untuk kekurangan yang kedua yaitu gambarnya sangat burik, lebih burik dari HP Cina menurutku. Intinya burik lah, seperti lensa kamera yang terkena pasir, seperti itu hasil gambarnya ini. Nanti saya akan tampilkan satu gambarnya ya. Nggak ada unsur-unsur gambar kamera retronya, malahan jadi seperti gambar kamera HP Cina jadul ya. Jadi seperti itu gambarnya, burik banget. Intinya buat gambar retronya tuh kurang banget, kejelasannya, kejernihannya itu kurang, ketajamannya itu kurang banget, seperti lensa kamera yang terkena pasir, seperti itu hasil gambarnya. Kekurangan yang selanjutnya yaitu kekurangan yang keempat ya. Ini nggak ada pelindung lensanya, nggak ada nih. Kalau misalkan sudah agak berumur tuh kan terpapar debu dan kotoran ya, itu akan masuk ke dalam lensanya. Lensanya tuh dalam, kecil banget. Kalau sampai masuk tuh susah untuk dibersihkan ya, karena kecil banget seperti itu. Bersihnya pakai apa coba kalau masuk sampai ke situ ya. Nah itu dia kekurangannya. Yang selanjutnya, nggak ada lensa pelindung bagian luarnya di sini. Kekurangan selanjutnya dari kamera ini yaitu overprice atau harganya terlalu mahal ya. Untuk harga sampai sekarang tuh masih stay di harga 160 ribuan untuk kamera gantungan kunci seperti ini, dengan hasil gambar yang burik, dan ini minus di kameranya yang nggak bisa diandelin di kondisi lapangan. Ya menurutku ini sangat overprice lah di harga 160 ribuan. Ini patutnya sih di harga 80 ribuan aja ya, ini sudah pas lah 80 ribuan. Kalau 160 ribuan dengan kondisi seperti ini ya menurutku kurang worth it lah. Nah jadi kamera ini kesimpulannya gak cocok untuk diandalin untuk kondisi lapangan ya, apalagi untuk hasil gambarnya, karena ini memang yang replika ya. Kalau yang dari Kodaknya asli itu memang agak bagus kualitasnya, tapi yang Gojo Doktam kamera ini memang buruk sekali untuk kualitasnya ya, seperti yang saya sebutkan tadi ya. Ini seperti ini, cocoknya untuk koleksi saja karena bentuknya yang unik, kamera gantungan kunci kecil seperti ini cocok buat kolektor. Kalau untuk fungsinya no player banget ini kameranya. Nah jadi seperti itu ya. Jadi review kali ini sampai di sini dulu untuk kekurangannya yang perlu diketahui sebelum membeli kamera ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di lain waktu.